Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat sehat yang diberikan sehingga ibu bisa menyampaikan materi pada hari ini. Dan tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan hari ini ibu akan membahas tentang sebuah tes dapat dikatakan baik sebagai alat pengukur harus memenuhi persyaratan tes. Apa saja persyaratannya? Baik, yang pertama itu adalah validitas. Validitas. Sebuah data atau informasi dapat dikatakan valid apabila sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika data yang dihasilkan dari sebuah instrumen valid, maka dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut valid karena dapat memberikan gambaran tentang data secara benar sesuai dengan kenyataan atau keadaan sesungguhnya. Instrumen di sini tes tersebut maksudnya ya. Sebuah tes disebut valid apabila tes dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Maksudnya begini. Ibu misalnya mengajar mata kuliah komputer. Maka tes yang diberikan harus berupa tes atau pertanyaan-pertanyaan berupa pertanyaan-pertanyaan tentang komputer. Jadi, tes itu dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Ibu mengajar mata kuliah evaluasi pembelajaran. Untuk mengukur bagaimana kemampuan mahasiswa pada mata kuliah evaluasi pembelajaran, maka tesnya berupa pertanyaan-pertanyaan seputar evaluasi pembelajaran. Tes sehingga tes tersebut dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Baik, selanjutnya yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas sebagai alat ukur yang hasil pengukurannya digunakan untuk membuat berbagai keputusan terpenting. Sebuah tes dikatakan reliable apabila skor yang dihasilkan, hasil pengukurannya itu konsisten, tidak berubah-ubah, dapat dipercaya karena tetap dan tidak berubah secara mencolok. Misalnya, ibu tadi mengajar mata kuliah evaluasi pembelajaran. Di Undikma. Kemudian ibu
mengajar juga di Undram. Mata kuliahnya evaluasi pembelajaran. Tes tersebut dikatakan reliabel jika hasil pengukurannya itu tetap. Kalaupun dia berubah, itu tidak berubah mencolok. Ya. Jadi tes tersebut dapat digunakan di mana saja, artinya mana saja mata kuliahnya sama, perguruan tingginya berbeda. Jadi bisa dipakai di Undikma, bisa dipakai di Undram, bisa dipakai di perguruan tinggi lainnya, tapi yang jelas mata kuliahnya sama atau materinya sama, sehingga dia itu hasilnya itu tetap, ya. Atau misalnya sekarang Pak Adam mengajar komputer di PTI menggunakan beliau menggunakan tes untuk mengukur kemampuan siswa di PTI. Tes tersebut beliau gunakan juga di program studi yang lain, tapi mata kuliahnya komputer. Hasilnya akan tetap. Meskipun berubah, tidak mencolok. Berarti tes tersebut reliabel. Ya. Hasil pengukurannya itu konsisten. Selanjutnya, yang ketiga, objektivitas. Objektif berarti tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhi. Jadi tes yang kita buat sewaktu kita lagi marah atau lagi galau, emosionalnya lagi kurang stabil, tidak boleh kita membuat tes itu semau-maunya, ya. Mata kuliah Ibu evaluasi pembelajaran. Tesnya ya Ibu buat semau-maunya, ya. Tidak boleh seperti itu. Yang keempat, praktikabilitas. Tes yang praktis adalah tes yang pertama mudah dilaksanakan, yang kedua mudah pemeriksaannya, yang ketiga dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas. Petunjuk tes itu biasanya terletak sebelum tesnya, sebelum pertanyaan-pertanyaannya. Jadi misalnya, jawablah pertanyaan ini dengan baik dan benar, itu salah satu bentuk petunjuk. Pilihlah jawaban yang benar, itu contoh kedua petunjuk tes atau petunjuk soal. Baik, yang berikutnya, yang kelima itu ekonomis. Ekonomis adalah bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan ongkos biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Terima kasih adik-adik. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya kita sampaikan minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri pertemuan hari ini.